Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang green computing atau biasa kita sebut dengan komputasi hijau. Apa itu komputasi hijau? Secara teoritis adalah kajian dan praktik penggunaan sumber daya komputer secara efisien, di mana sasaran primer program-program tersebut pencakupannya TBL, Triple Button Line, manusia, planet, laba, atau satu pengembangan spektrum nilai dan kriteria untuk pengukuran kesuksesan organisasi. Sasaran lain adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya, memaksimalkan efisiensi energi selama umur produk, dan meningkatkan daur ulang serta biodegradasi bagi produk gagal dan limbah industri. Dan salah satu sebagai green computing ini adalah sebenarnya dengan penggunaan cloud computing, di mana sebuah perusahaan tidak membutuhkan lagi sebuah ruangan yang mana biasanya membutuhkan resource seperti AC dan atau penggunaan listrik yang cukup mahal pada sebuah ruangan tersebut, di mana AC-nya akan hidup 24 jam dan lampunya juga hidup 24 jam, termasuk hardware-nya yang digunakan server atau hardware yang lainnya, di mana biasanya kalau perusahaan membeli beberapa server, nah dengan cloud computing maka server itu juga bisa jadi tidak ada lagi, karena cukup dengan menyewa ke cloud server ISP cloud. Kemudian untuk penggunaan listrik di komputasi awan itu secara elektronik konsumsinya di Amerika paling tinggi, ya. Di China, Rusia, Jepang computing itu masih di tengah. Kemudian ada India, Jerman. Kemudian di tahun 2012 penggunaan energi itu sudah cukup baik, cuman masih ada yang menggunakan nuklir, coal, ya. Clean Energy Index-nya Dell termasuk baik 56%, Space 23%, Twitter 1%, Yahoo 54%. Ya. Dan salah satu solusinya dengan menggunakan solar energy, ya, mana perusahaan sudah mencoba beberapa penggunaan dari solar energy ini. Nah, baru pada tahun 2015 sudah ada perusahaan yang clean energinya terbaik, yaitu Apple, di mana 100%. Mereka tidak menggunakan lagi natural gas, coal, dan nuklir. Energi transparansinya bernilai A, renewable energinya bernilai A, energi efisiensinya A, renewable energinya juga bernilai A. Di bawah Apple ada Facebook 49%, tapi tetap masih ada menggunakan coal, nuklir 14%, dan natural gas 10%. Kemudian ada juga Google, hampir sama dengan Facebook penggunaan energinya. Kemudian di bawahnya ada Microsoft 39%, 19% coal, 30%, 10% nuklir, dan coalnya 10%, 19%. Kemudian ada Yahoo 73%, yang termasuk bagus. Kemudian konsep 5R Green Lifestyle, ya, ada reduce, reuse, recycle, replant, dan rethink. Ya. On-process termasuk salah satu solusi untuk green computing, karena biasanya tidak perlu menggunakan CD lagi atau secara fisik untuk diinstal, dan ya, model pengembangannya Anda sudah belajar pada pengantar sistem operasi atau pengantar teknologi informasi atau pengantar open source. Konsumsi energinya lebih rendah ketimbang biaya energi perusahaan, biasanya lampu AC, ya, pengirian konservatifnya biasanya 10-20% dari biaya operasional, ya. Ada biaya overhead termasuk gaji karyawan. Dengan adanya cloud maka bisa jadi
perusahaan yang biasanya menggunakan tenaga ahli IT atau beberapa staff IT itu bisa terpangkas separuh atau lebih karena seluruh aplikasi dan pengelolaannya dipindahkan ke ISP cloud-nya. Virtualisasi ya, membantu penggunaan sumber daya lebih optimal dan membuka peluang manajemen skalabilitas ya. Di mana dengan teknologi virtualisasi ini memungkinkan ya, sebuah server bisa digunakan oleh banyak perusahaan di mana mereka mempunyai ruang persis seperti server dedicated sendiri. Distribusi online ya. Kali untuk ini Anda sudah belajar juga. Nah, kita lihat di taksonomi cloud taksonomi. Ada di infrastruktur itu ada storage, compute, service management. Di cloud software itu ada data, compute, cloud management. Kemudian platform service, general purpose, business intelligence, integration, development. Di software service ada billing, financial, legal, sales, CRM, backup dan lain-lainnya ya. Kemudian untuk pembagian cloud-nya ada private cloud, itu biasa digunakan oleh sebuah perusahaan yang biasa mereka menggunakan baik untuk di luar maupun untuk di dalam, mereka sendiri yang mengelola cloud-nya. Kemudian ada public cloud ya, di mana public cloud ini ISP atau ISP cloud mereka menyewakan kepada publik menggunakan fasilitas tersebut untuk disewa, tentunya Telkom Cloud, Amazon dan lain-lainnya. Community Cloud ya, ini share sebuah sumber daya yang di share biasanya sebuah organisasi yang sama untuk memudahkan mereka dalam segi biaya dan pengelolaan organisasi. Kemudian hybrid ya, untuk hybrid gabungan baik dua atau tiga dari private, community atau public cloud ya. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan keempat ini, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.